Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan menyaksikan bersama Mau'izatul Hasanah dari beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau merupakan Ketua PBNU Jawa Timur. Selamat menikmati. Mengapa kok semuanya hampir 100% dalam berini diajak mereka-mereka yang bermadhab Syafi'i. Satu, kelebihan Imam Syafi'i tanpa ihtikor, tanpa istihza, tanpa istisghar terhadap yang lain. Syafi'i insya Allah ilmu dan hadisnya lebih lengkap, lebih komprehensif. Mengapa? Imam Malik itu banyak mengambil hadis dari ulama Madinah. Yang ulama Madinah tabi'in dapat dari sahabat yang ada di Madinah, tentu dari Rasulullah SAW. Yang jadi pertanyaan, sahabat yang hijrah ke Mekah dari Madinah, masuk hadisnya enggak diambil Maliki. Sahabat yang ke Yaman, ke Mesir, masuk hadisnya enggak diambil oleh Maliki. Sahabat yang ke Syam, ke Kufah, ke Basrah, ke Baghdad, bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, masuk hadisnya enggak diambil oleh Imam Maliki. Imam Maliki banyak mengambil hadis dari ahli Madinah. Imam Hanafi banyak mengambil hadis dari ahli Kufah, Basrah, dan Baghdad. Karena sanad Hanafi itu banyak mengambil sanad Ahlul Bait, berguru kepada Imam Ja'far Shadiq min Ahlul Bait. Imam Ja'far berguru pada abahnya Imam Bakir Ahlul Bait. Imam Bakir berguru kepada abahnya Imam Ali Zainul Abidin Ahlul Bait. Imam Ali buyut Rasulullah SAW berguru pada abahnya Imam Husain yang juga ajdadukum min ahlil bait, tentu dari Rasulullah SAW. Kalau kita Hanafi tok, benar ahlu sunnah, tapi dalil yang diambil banyak dalil versi ahlul bait. Kalau kita Maliki tok, ahlu sunnah ya, tapi banyak dalil hadis yang diambil dari versi sahabat. Itu pun sahabat yang min ahlil Madinah. Hambali itu banyak mengambil dari riwayat Makkiyah, riwayat Makkah. Imamun Syafi'i masa kecil di Mekah, di Gaza bersama ibunya, sampai hafid Quran. Lalu sekitar umur 9 tahun mondok di Madinah ke Imam Maliki, sampai hafid Muwatta umur 9 tahun. Lalu ngaji ke Imam Waqi', ngaji ke Imam Waqi' Basrah. Imam Waqi' dapat ilmu dari Imam Hasan Basri, Basrah. Imam Basri dapat ilmu dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah. Imam Syafi'i juga ngaji ke Syekh Abu Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Dari situ Imam Syafi'i dapat hadis yang terangkum di kitab Musnadul Hanafi. Kumpulan hadis oleh Imam Hanafi didapat dari guru-guru yang hampir semuanya ahlul bait. Imam Syafi'i insya Allah hadisnya lebih lengkap dari ulama Mekah, akhadha minhum, dari ulama Madinah, akhadha minhum, dari ulama Basrah, akhadha minhum al-ulum al-hadis, dari ulama Kufah, Baghdad, akhadha minhum. Lalu setelah sepuh, kita tahu Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, ngajar di Jami'ul Azhar, ngajar di kampus Al-Azhar, yang mana kampus ini tempat muara bertemunya ulama dari berbagai negara. Tumplek-plek di situ. Yang nyari ilmu datang ke situ,
yang mau nyampaikan ilmu juga datang ke situ. Sungguh mengakhiri masa sepuh di Mesir Al-Azhar. Imam Syafi'i kepingin melengkapi, jangan ada hadis yang terlewatkan. Mau hadis Syam, ayo. Mau hadis Mesir, ayo. Mau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas Cina, ayo. Nah, kita diajak Syekhona, diajak Syekh Samsuddin Batu Ampar, ayo bermadhab Syafi'i. Sampai qiraah Qur'annya pun hafiz Syafi'i, sampai tauhidnya pun Asy'ari Syafi'i, sampai kitab hadisnya pun Bukhari Muslim Syafi'i. Ternyata sirrun min asrori hadhihi di'ayah, salah satu rahasia kenapa kita diajak ikut madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i lebih lengkap menerima hadis Rasulullah SAW. Paham ya? Paham ya? Dan ini perintah Quran. Jangan ada satu pun dalil yang terbuang. Kalau Anda Syiah berprinsip terima Ahlul Bait saja, menolak sahabat, sungguh ribuan hadis Bukhari Muslim yang riwayatnya sahabat kau tolak. Anda melanggar perintah Quran, hai Syiah. Khawarij atau neo-khawarij Wahabi menerima sahabat, menerima hadis riwayat sahabat, tapi menolak hadis riwayat Ahlul Bait. Bahkan memusuhi Ahlul Bait, bahkan membunuh Ahlul Bait. Yang membunuh Sayyidina Hasan pakai racun itu Khawarij. Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali juga Khawarij. Pembunuh bayaran yang diperintah Hajjaj membunuh kakek panjenengan Sayyidina Husain itu juga Khawarij. Khawarij memusuhi Ahlul Bait, hanya menerima sahabat, menerima hadis riwayat sahabat, menolak hadis riwayat Ahlul Bait. Padahal apa perintah Quran? Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma napabai atakum se ababa asarang rasul dek sampian kebih fakhudhuh, makanya tore kalak kebih. Apa itu? Nah apa nih kah? Neser dek bunyai tak oneng tekan lain nih kah? We aden kula abu tak oneng mas nih kah? Satu poin tercapai. Mengapa semuanya diajak ayo bermadhab Syafi'i? Dalam disiplin ilmu apapun, ayo ikut ulama yang madhabnya Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i mewarisi hadis Rasulullah SAW, jelajah ke berbagai kota. Insya Allah dalam mengakses hadis lebih lengkap, lebih komprehensif daripada yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salah satu ciri khas kalau sampean baca Al-Um atau membaca Ar-Risalah di Syafi'i, cara berfatwa itu Imam Syafi'i curah apa namanya? Kalau di diskusi curah pendapat, ini curah dalil. Dalil dipresentasikan semua kayak tafsir Ibnu Katsir. Ayat, lalu sekian banyak hadis disampaikan, baru dianalisa satu persatu, baru dijam'u bainal ahadits, cari titik temunya, baru diistimbat, ambil kesimpulan. Itu salah satu ciri khas pola pikir madhab Syafi'i. Kenapa sekian banyak hadis dipaparkan dulu? Karena hadisnya lengkap. Teman yang tidak bermadhab Syafi'i, satu hadis langsung berfatwa. Dua hadis, idza mata ibnu Adam, langsung berfatwa. Nah, kalau ulama Syafi'iyah nggak begitu caranya. Sekian puluh hadis paparkan semua, cermati satu persatu, kritisi satu persatu, cari titik temu, lalu baru istimbat, ambil kesimpulan. Itu bukti kalau Imam Syafi'i
akses hadisnya lebih leng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Quran berpesan, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita dari orang fasik itu apa? Masih mau berbohong kepada istri yang tua, ya fasik lah. Sembarangan jaga sholatnya, ya fasik lah. Nggak jujur kepada orang lain. Sumbangan dari, maaf, DPR diterima, bahkan minta banyak. Tapi nggak mau ngaku kalau dia juga nerima dari dia. Ya nggak jujur lah. Fasik. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan. Kalau ada orang fasik kayak begitu, menyampaikan berita, kabar, hadis, jangan langsung diterima. Dicek dulu, dikonfir, masih dulu ditahakkuk. Kalau hadis dijarah wa ta'dil. Kalau NU diverval. Apa Kiai verbal itu Kiai? Verifikasi, validasi untuk mendapatkan akurasi riwayat, untuk mendapatkan validasi riwayat, bahwa riwayat atau berita itu akurat, valid, thiqah, bisa dipegangi. Nah, kalau hadis harus memenuhi kriteria thiqah, dobit, dan segala macamnya. Imamun Syafi'i dan ahlul hadis di kalangan madhab Syafi'i jagoan dalam hal cermat teliti fil jarhi wa ta'dil. Kitab Manhalul Latif tulisannya Said Maliki menceritakan betapa Imam Bukhari yang bermadhab Syafi'i amat sangat teliti, cermat, kritis dalam mengkritisi perawi. Mungkin pengurus NU Jawa Timur nggak ada yang masuk ini. Cerita di kitab Manhal itu, Imam Bukhari dapat hadis dari mana ini? Dari Fulan. Datang dia kepada rumahnya Fulan untuk ngecek sholatnya gimana, nutup auratnya gimana, jaga matanya gimana. Fulan ini dia mati. Untuk mendapat tahakkuk, bukti nyata Fulan ini thiqah, bisa dipercaya. Datang Imam Bukhari ke sana, ternyata pas si Fulan ini menipu kuda. Modusnya dia pegang rebana rumput, panggil kuda, diiming-iming pakai rebana, datang kudanya, wong diiming-iming rumput. Setelah kudanya datang, dipegang talinya, rumput nggak diberikan. Kata Imam Bukhari, wah ini penipu. Kuda saja ditipu, apalagi istri yang tua. Imam Bukhari langsung menyatakan hadis ini mardud. Kayak begitu ulama ahli hadis madhab Syafi'i menverifikasi, menvalidasi riwayat. Sehingga kita bermadhab Syafi'i itu ada dua kelebihan. Hadisnya lengkap, diambil dari seluruh kota. Bukan hanya lengkap, lengkap dan akurat. Karena ikut kaidah fatabayyanu. Sahih, lengkap dan sahih. Terus kalau ada madhab yang kayak begini hebatnya, punya prinsip harus takamul, harus lengkap, harus kafah, harus fahudu dan fatabayyanu.
hadisnya lengkap dan akurat, kamu masih nggak mau juga. Ada kayak begini hebatnya madhab, hadisnya lengkap dan sahih. Idza sahhal haditsu fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, yaitu madhab saya. Kayak begini hebatnya madhab Syafi'i, dalilnya lengkap dan sahih, kamu masih nggak mau juga. Terus mau nyari yang kayak apa? Nyari yang lengkap tapi nggak sahih, atau nyari yang sahih tapi nggak lengkap, atau nggak sahih dan nggak lengkap. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau ada kebenaran kayak begini masih kita tolak juga. Apa yang kau dapatkan melainkan hanya kesesatan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kenapa ulama yang alim kayak beliau ngarang kitab banyak, tapi bukan ayo ikut saya, bukan. Ayo ikut Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i kayak begitu. Yang ketiga, Imam Syafi'i full zuhud. Sama sekali nggak mata duitan. Sama sekali tidak. Full qanaah. Mau berapapun Allah memberi rezeki diterima dengan senang hati. Nggak ngerundel, nggak sakit hati, nggak cemberut apa. Mana bukti Imam Syafi'i full zuhud? Di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah lil Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, di kitab Ad-Da'watu Tammah bagian belakang ada Manaqibul A'immatil Arba'ah, biografi Imam Madhab 4 di belakang. Pas menulis manaqibnya Imam Syafi'i, dia menulis Imam Syafi'i itu jadi qadhi, hakim, seperti kakek kami yang dari Banten, kakek ke-6. Di atas canggah itu apa namanya? Itu namanya Kiai Imam Syafi'i. Makamnya di Masjid Agung Alun-Alun Kota Blitar. Itu utusan resmi qadhi dari Kesultanan Banten. Apa dia keturunan siapa, apa keturunan Kenarok, saya nggak tahu. Pokoknya dia qadhi dari Kesultanan Banten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Punya putra namanya Ki Abu Hasan, itu mbah canggah saya, makamnya juga di Blitar. Punya putra Ki Abdul Ghani. Ki Abdul Ghani punya putri ibunya Khadijah. Ibunya Khadijah punya putra Ki Mustamar. Ki Mustamar punya putra ini. Nah, Ki Abu Hasan tadi juga punya putra Ki Abdul Wahab. Ki Abdul Wahab punya putra Ki Muhsin. Ki Muhsin punya putra Ki As'ari. Diambil menantu Ki Wahab Hasbullah dengan punya Munjidah yang sekarang jadi bupati itu. Masih sepupulah atau apalah dengan bapak saya, kami kurang tahu persis. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke laptop. Imam Syafi'i full zuhud, jadi qadhi hakim 3 tahun, nggak mau makan, nggak mau ambil gajinya. 3 tahun gaji utuh. Lalu pulang ke Ghazah, ke Mekah. Sebelum nyampe rumah, darabal khimah, mendirikan tenda. Sambil berteduh di bawah tenda, Imam Syafi'i membagi duit gaji 3 tahun kepada fakir, miskin, yatim, siapapun yang lewat sampai habis. Lalu pulang matur ke ibunya, "Oh, uang habis, ibu nggak kebagian." Apa kata ibu? "Nak, sudah kusiapkan cambuk buat kamu. Kalau kamu pulang masih bawa sisa gaji, belum kau sedekahkan habis, tak cambuk jadi." Alhamdulillah selamat nak kamu. Uang habis. Sungguh anaknya zahid pol, zuhud, qanaah, ibunya sama saja zuhud, qanaah. Nah, apa pentingnya ulama harus zuhud?
Ulama itu sealim kayak apapun, dalil, kaidah, usul semuanya ngerti. Kalau masih nuruti nafsu, kalau masih punya ambisi, kalau masih mata duitan, bahaya. Gak bahaya tak? Bahaya. Bisa jadi caleg datang, caleg Ta'abajeng datang, caleg Syiah datang, caleg Wahabi datang. Mak Kiai, mohon Kiai berfatwa kepada seluruh jamaah, wajib nyoblos ini, kalau enggak barokah. Kalau Kiai mau berfatwa begitu, untuk Kiai 1 miliar lah. Alim kayak apapun, kalau masih mata duitan bisa mencelek. Halo, bisa yan harif, bisa nyimpang, gak bahaya tak kayak begini? Ya bahaya. Makanya ulama wajib zuhud, menolak harta tidak, tapi hubbud dunya jangan. Nabi berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wala taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia cukup ada di tangan saya. Kiai ulama menguasai dunia, baik. Saya sama punyai setiap bulan bikin 200 paket sembako bertahun-tahun. Lah kalau saya nggak punya duit puluhan juta, bagaimana saya bikin sembako setiap bulan 200 paket? Saya bangun masjid kira-kira 7M dan bertekad berniat kalau bisa nggak pakai proposal. Lah kalau kami nggak kaya, bagaimana bisa bangun pondok? Tapi kekayaan nggak boleh dimasukkan ke hati, cukup dipegang di tangan. Dunia itu alat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Namanya alat, cukup di luar, tak oleh masuk. Engki ngenom bik nikah. Napa nikah? Tu betuntuk ke? Hah? Nyaman. Tu tuntuk ke? Ini alat. Saya nggak boleh buang ini. Saya nggak boleh anti ini. Ini dunia alat. Menghantar air bisa sampai mulut. Tapi jangan dimasukkan ke perut Marzuki ini. Salah. Halo. Sendok alat. Memudahkan makan untuk sampai ke mulut nasi itu. Tapi sungguh bodoh. Saking senengnya pada sendok, sendoknya ikut dimasukkan ke dalam perut. Bodoh amat. Gak bahaya gak? Bahaya. Kemanten baru bu, yang laki pakai jas, engki pakai dasi, yang perempuan pakai rias macam-macam. Itu penting untuk menarik pasangan biar semakin cinta. Yang laki terlihat ganteng, yang perempuan terlihat cantik. Tapi itu alat. Sungguh kalau sudah masuk kamar, pintu dikunci, buang semua itu. Kok bodoh amat? Alat terus dipakai ini. Gak bahaya tak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi Musa mau masuk ruang suci di Tur Sinai, diingatkan sama, sandal alat, you dari kamar mandi wudhu pakai sandal, tapi jangan sampai itu dibawa masuk ke dalam masjid. Fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Kalau sudah kau lepas semua alat,
you layak diberi wahyu, diangkat jadi nabi atau rasul. Nah, sekali lagi, ulama nggak boleh mata duitan. Pegang dunia, yes. Punya tanah 10 hektar, yes. Membangun pondok daripada tanah minta-minta, mending di tanahnya sendiri. Tapi jangan sampai mata duitan. Dengan mata duitan, kalau kaya cerik, pahit ya, engki. Kalau miskin minta-minta, sungguh nggak ada baiknya. Miskin minta ngemis, kaya bakhil. Kalau orang nggak kedonyan, nggak mata duitan, kaya dermawan, miskin kona'ah. Miskin baik, kaya lebih baik. Lah Imamun Syafi'i seperti itu. Ikut fatwanya orang yang super alim, hadisnya lengkap, akurat, sahih, plus sama sekali nggak mata duitan. Hati ini tenang. Nggak mungkin Imam Syafi'i berfatwa karena bayaran. Nggak mungkin Imam Syafi'i berfatwa karena kepentingan. Full semuanya karena Allah. Pilih di penjara daripada merubah fatwa. Muridnya Imam Buaiti Sahibul Bahr, pilih di penjara daripada merubah fatwa. Imam Hambali pilih di penjara daripada merubah fatwa. Imam Ghazali juga pilih di penjara daripada merubah fatwa. Mbah Hasyim As'ari pilih di penjara Jepang daripada suruh nyembah mata. Kayak begini loh orang kalau zuhud. Kalau enggak zuhud, kalau enggak melakukan ini, tak copot dari kepala kemenang. Aduh, takut sudah. Fatwanya enggak bisa dipegangi. Wong lebih takut pada posisi dunianya daripada kehilangan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ikut Imam Syafi'i enggak usah ragu. Alim luar biasa, plus komitmen moralitasnya. Takwallah, khosyatullah, enggak diragukan. Gaji 3 tahun mas, sedirham saja enggak ngambil. Kalau kita enggak bisa seperti itu, ya minimal ikut yang kayak begitulah. Kalau kita enggak bisa seperti itu, ya minimal belajar tiru-tirulah. Bi abihik tada'atiyun fil karam, wa man yusabih abahu famadalam. Adi sukses karena niru bapaknya. Kalau dia menyimpang dari bapaknya, kita menyimpang dari Syekh Samsuddin Batu Ampar yang katanya punya istri saya. Itu kakek-kakeknya juga dari sini katanya. Coba nanti dicek lagi. Ada yang melangkah sampai ke Gresik apa enggak? Anak cucu sini. Nah, pokoknya katanya begitu. Mohon kalau nggak bisa seperti Syekh Samsuddin, ya minimal tiru-tirulah dikit-dikit. Ojo kebablasan lah. Ngono yo ngono nanging yo ojo ngono. Jangan keterla. Nomor 3, Imam Syafi'i zuhud, khosyatullah luar biasa. Terus kenapa Imam Syafi'i nggak mau makan gaji? Itu ternyata begini loh. Sebagai hakim agama, pekerjaannya menyidang perceraian. Namanya sidang cerai, yang menang lebur. Saya kalah. Apa? Abu sumpek nah. Sidang perceraian yang menang senang, yang kalah sakit hati. Itulah hakim agama. 1000 kali ketok palu, saya ulangi, 1000 kali ketok palu, 1000 kali membuat senang yang menang, membuat luka hati yang kalah, ya apa enggak? Lah Imam Syafi'i enggak mau makan gaji
Karena khawatir di akhirat ada mutolabah, ada tuntutan dari mereka yang kalah itu. Namanya pekerjaan hakim agama. Daripada nanti dituntut oleh mereka yang kalah dalam sidang, gaji disedekahkan semua. Nanti kalau mereka nuntut, hei, gajiku sudah tak sedekahkan. Kalau mau ambil, ambil sudah. Jangan ambil pahala saya. Itu Imam Syafi'i. Andai ada masyayikh, ada ulama, ada habaib yang masih kayak begitu, dan saya yakin di Indonesia masih banyak kayak begitu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang keempat, Imam Syafi'i itu dekat dengan Rasulullah SAW. Hanya terpaut 3 guru. 3 guru saja. Kalau ikut Syafi'i, nyantol ke Syafi'i. Ilmumu, amalmu, syariatmu, thariqahmu pasti bersanad sampai Rasul. Pasti. Karena Imam Syafi'i sampai Nabi selisih 3 saja. Siapa? Guru Imam Syafi'i, Imam Waqi'. Guru Imam Waqi', Imam Hasan Basri. Guru Imam Hasan Basri, Abdullah bin Mas'ud. Atasnya Rasulullah SAW. Selisih 3. Guru Imam Syafi'i, Imam Malik. Gurunya Imam Nafi'. Gurunya Abdullah bin Umar. Gurunya lagi Rasul. Hanya selisih 3 guru. Sangat dekat mas. Pasti nyambung. Lain kalau kita membuang Imam Syafi'i, terus mau bermadhab pakai Imam Samudra. Gimana nyambungnya? Wong selisih 1400 tahun lebih. Nggak mau Imam Syafi'i, maunya dengan Suki Nur. Apa bisa nyambung? Lah nyambung sanad itu penting. Lampu ini mau hanya sekedar 5 watt, odiknya. Kalau kabelnya sambung, sebaliknya mau 10.000 watt, tak odik. Mon kabelnya kan apa tos? Oke. Sanad itu penting. Karena ulama semua bersanad. Dengan nyantol ke Imam Syafi'i, nyantol ke Imam Junaid, semuanya bersanad sampai Rasulullah SAW. Kabelnya nyambung, maka ulama yang diberi karomah itu rata-rata ulama ahlu sunnah wal jamaah. Saya belum melihat ulama dari Wahabi jadi wali. Wali itu nurullah, karomah itu nurullah, karomah itu busro dari Allah. Nggak mungkinlah nur itu muncul kalau kabelnya putus. Lah perlunya kita bermadhab, utamanya madhab Syafi'i jangan putus, agar dengan nyantol Syafi'i kita sambung sampai Rasulullah SAW. Onenggi. Nomor 5, Imam Syafi'i di samping 4 hal itu, dia top di bidang ilmu alat. Udah, Imam Sibaweh itu jagonya ilmu nahwu. Imamnya ilmu nahwu itu Imam Sibaweh. Imamnya ilmu arut itu Imam Ahmad Al-Farahidi dan yang lain-lain. Tapi ternyata Imam Sibaweh pun dalam bernahwu ikut Imam Syafi'i. Makanya sama kalau membaca kitab Alkitab, karangannya Imam Sibaweh fin Nahwi, di situ banyak menukil qaulah Syafi'i. Betapa menunjukkan hebatnya Imam Syafi'i di bidang nahwu sorob. Lalu sepenting apakah penguasaan nahwu sorob, balaghah, mantek, usul fikih, ulumul Quran untuk memastikan pemahamanmu benar, untuk memastikan istimbatmu benar. Pentingkah ilmu alat? Super penting. Saya tak tanya. Wamsahu biru'usikum.
Itu bi itu maknanya apa itu? Kalau makna literal ya kelaben, kelawan. Ya. Kalau di makna literal lucu wudunya. Basuhlah dengan kepalamu. Akhirnya dia wudu itu begini, tangannya gini atau kerannya begini, kepalanya yang gini. Ngapain kamu begitu? Lah perintahnya basuhlah dengan kepalamu. Wamsahu. Itu binya kata Imam Syafi'i. Bukan ba isti'anah. Makna bi itu banyak. Bil basta'in wa ati awid al-siqi wa mislama wa min wa an bihantiqi. Ala maknanya apa? Ala lil isti'la wa makna fi wa an bi antajawuzan ana mangqad faton dan seterusnya. Kayak di Alfiyah. Ada bi maknanya min. Sebagian makna min ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Usap sebagian kepalamu. Mengapa dimaknai min sebagian? Nahwunya ada, ayatnya ada, contoh dari Nabi juga ada. Baca Sahih Muslim, Nabi wudhu bagaimana? Famasaha binasiyatihi. Nabi wudhu saat giliran ngusap kepala, ngusap ubun-ubunnya. Enggak harus semua. Nabi itu praknya sebagian prakteknya. Lalu di ayat Quran, aina yasrobu bihal muqarrabun. Ainan sumber mata air di surga. Yasrobu sepada ngenom. Biha, ayo. Nginum kelaben sumber. Gimana nginum kelawan sumber itu? Nginum semua yang kelempokan. Wong sekali teguk aja nggak haus selamanya. Kok minum semua? Yang benar bi dimaknai tabaid sebagian. Di surga ada pengawan yang mana para muqarrabun minum sebagian dari pengawan itu. Aina yasrabu bihal muqarrab. Bi maknanya sebagian. Wamsahu bi maknanya juga sebagai kayak begitu Imam Syafi'i dalam berfatwa. Ngerti nahwu sorobnya mas? Tak sakuat tirbon. Woi, salah satu kuru. Salah satu kuru 3 kali head. Apa 3 kali suci? Imam Syafi'i bilang 3 kali suci. Apa alasannya? Lughah wan nahwu. Dalam lughat Arabiyah, Qur'un itu bisa berarti head, bisa berarti suci. Kalau Qur'un jamaknya quru, itu maknanya suci. Kalau Qur'un dijamakkan aqra, itu maknanya head. Lah Quran tadi salah satu quru, bukan salah satu aqra. Berarti 3 kali suci. Menurut makna komusi. Dari sisi nahwu, aturan nahwu, ada bilangan 3 sampai 10. Itu alal aksi minal ma'dud. Berkebalikan dengan ma'dudnya. Mon ma'dud mudzakkar, adat mu'annas. Mon ma'dud mu'annas, adatah mudzakkar. 3 anak perempuan mu'annas. Jangan salah satu, tapi salah subanat. 3 anak laki-laki, jangan salah su, tapi salah satu aulad. Khamsatu rijal, khamsatu perempuan, khamsu nisa. Aturannya kayak begitu. Maksudnya muzakkar, adatnya pakai muannas. Nah, salah satu quru, salah satu pakai tak. Berarti quru ini muzakkar, bukan muannas. Nah, quru yang muzakkar, quru yang mufradnya qur'in bimakna tuhrin muzakkar. Kalau quru bimakna quru yang mufradnya qur'in bimakna haidatin itu muannas.
Imam Syafi'i memaknai 3 kali suci, sebab salah satu pakai tak, berarti kuruk mudzakkar. Kalau mudzakkar tuhrin. Kalau kau maknai haid, haidah, itu mu'annas. Harusnya kalau mu'annas bukan salah satu, tapi salah satu. Kayak begitu Imam Syafi'i. Berfatwa itu detail, sedetail-detailnya. Ini al-lazimah, apa al-zaidah, apa al-jinsiyah, apa al-ta'rif, apa al-lil haqiqah, apa al-mausul. Oleh Imam Syafi'i dikuasai semua. Halo. Au maknanya atau au bimakna ilah, atau au bimakna illah, itu ada semua di Quran. Dan Imam Syafi'i cermat sekali. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Wah, itu dan apa atau? Kalau dimaknai dan kacau, bina yang belu-beles. Istrinya walulas, 2, 4, dan 3. Senamaan 10. Waruba 4, 8 plus 10. Kenapa istrinya 18? Masna wa thulatha wa ruba. Wa bimakna dan kacau. Kacau ya. Nah, ayo enggak usah ragu. Ikut madhab Syafi'i. Dia luar biasa menguasai ilmu Berikutnya hadirin rahimakumullah. Ini agak sekret, agak rahasia. Tapi tetap tak sampaikan saja. Halo. Imam Syafi'i masih sedarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar sedarah, bukan iddiai, tapi hakiki. Kenapa? Mbah yutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Mbah Hashim bin Abdi Manaf, ya, naik ke atas. Mbah Hashim buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya saudara namanya Syafi'. Saudaranya Syafi' ini punya cucu ke-8 atau ke-9 namanya Abdullah bin Idris, dan setelah alim jadi imam madhab, yamla'ul ardo ilman, ilmunya memenuhi seluruh bumi, maka dia bergelar dengan digelari nama kakeknya Syafi'. Namanya apa? Syafi'i. Imam Hambali jos, tapi kebetulan enggak ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Imam Hanafi jos, kebetulan enggak berhubungan darah. Imam siapa lagi? Maliki jos, tapi kebetulan enggak sedarah dengan Rasul. Nah, kalau ada yang jos dan masih sedarah, apa salahnya kita menokohkan, menguswai, mengikuti beliau yang ilmunya dia mewarisi, darahnya juga mewarisi, lebih kuat dalam wirasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Ada yang mewarisi darah, tidak mewarisi ilmu. Ada yang mewarisi ilmu, tidak mewarisi darah. Syekh Samsuddin Batu Ampar, Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Syafi'i, itu mewarisi dua-duanya. Yarithu minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilman wa khuluqan wa tariqatan wa sulukan wa aqidatan wa ilman wa daman. Apa salahnya masayikhuna ngajak kita bermadhab Syafi'i yang ternyata ada mutiara kayak begini berharganya.
Dil. Nah, kita dikirim Allah wali songo. Itu juga kebetulan orang-orang besar yang mewarisi ini. Dari Nabi Aulia Itis'ah mewarisi ilmu, akidah, akhlak, suluk, fit thariqah, dan darat.